Oke, jadi untuk menggunakan API Laravel, kita harus menginstal package dulu, yaitu Laravel Passport. Cara menginstalnya udah ada di halaman dokumentasi ini. Jadi yang pertama kita perlu melakukan instalasi dengan Composer require Laravel Passport, lalu migrate tabel yang terbuat setelah hasil instalasi selesai. Lalu kita install ini untuk menambahkan API key akses dari tiap klien nantinya. Oke, langsung saja dicoba. Buka terminal, ketikkan Composer require Laravel Passport. Kalau sudah begini berarti Laravel Passportnya sudah terinstall dengan baik. Langsung saja kita migrate. Ya, kita lihat beberapa tabel telah terbuat secara otomatis dan akan masuk ke dalam php-admin. Di php-admin di dalam database kalian refresh aja. Di sini saya menggunakan database baru, tidak menggunakan tabel case yang kemarin. Ini tabel baru yang dibuat, ada auth access, auth access tokens, auth access code, client, dan lain-lain. Untuk saat ini belum ada isinya apapun karena belum diinstal sesuai dengan perintah yang ketiga ini, yaitu artisan password install. Kita install dulu. Oke, setelah diinstal kalian bisa refresh. Kalau kalian bisa lihat di out client ini akan ada dua entry atau dua data yang akan digunakan nanti sebagai API key atau API secret terhadap user yang akan menggunakan API kita nantinya. Oke, kalau sudah begini kita bisa close dulu terminalnya. Lalu ada beberapa file yang harus dirubah. Yang pertama adalah kita masuk ke user. Di sini kita di depan hash factory ini kita tambahkan hash API tokens. Jangan lupa koma. Setelah itu kita ke provider, out service provider. Lalu di bawah register polisi ini kita tambahkan password, roots. Oke. Setelah itu kita masuk ke config bagian out ini. Lalu ke API, token kita ganti di password. Oke, kurang lebih begitu config awalnya. Selanjutnya kita akan melakukan tes sederhana untuk melakukan register user. Untuk itu kita memerlukan controller baru untuk register dan login. Kenapa kita tidak menggunakan out yang ada di sini? Karena fungsinya nanti akan berbeda. Untuk menggunakan ini kita memerlukan CSRF token, sedangkan dalam menggunakan API nanti tidak bisa menggunakan CSRF token. Langsung saja kita buat API out, lalu register controller. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat secara manual function-functionnya. Ada di sini ada public function, register, dan menerima request. Lalu di sini kita melakukan validasi dulu. Melakukan validasi, name sama dengan required, name sama dengan required, lalu email juga required, lalu harus berupa email dan unique di tabel users. Oke, lalu password sini require, lalu string, min karakternya atau min lengthnya adalah 8 digit, lalu confirm. Oke, kalau sudah begini kita buat
usernya. This new user request all. Oke, kita buat metodenya. Di sini baru kita return hasil dari user yang telah dibuat ini, user create. Oke, kita masukkan atribut-atributnya. Name berarti sama dengan data name, email sama dengan data email, dan password sama dengan hash. Sorry, salah import. Hash pakai yang ini ya, Illuminati support package. Lalu make data password. Oke, untuk role ID kalian bisa isikan kalau di data ada, atau langsung aja kasih 3 untuk tab user yang biasa. Lalu activation token sama dengan str random 20. Oke, kalau sudah begini kita lakukan pengecekan apakah empty atau gagal. Di sini berarti kalau kita return, nah di sini kita returnnya bukan return string atau return redirect, melainkan return response yang secara otomatis dia akan membuat file JSON. Lalu kita kasihkan atribut JSON-nya atau JSON field-nya message who failed to create account misalnya. Lalu else kalau berhasil, kita lakukan send email menggunakan event listener seperti yang telah dicontohkan di kelas web dev. Tapi karena di sini adalah project baru, sehingga tidak bisa mengirim email. Lalu di sini kita return juga response message account created. Oke, dengan begini fungsi register sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan melakukan testing apakah fungsi ini berhasil dilakukan. Kita masuk ke roots, tapi bukan di web, melainkan di API. Lalu di sini kita biarkan dulu yang root middleware ini, kita buat root baru di sini. Root post. Karena register sudah digunakan untuk tampilan web biasa atau dalam out yang biasa, jadi kita harus menamakan endpoint ini dengan nama register baru. Kita namakan saja API register gini. Register. Lalu seperti biasa kita arahkan ke register controller yang ada di API out class, lalu pilih metodenya register. Kalau sudah begini, kita lakukan testing saja di Postman. Kita buat request baru, post, masuk ke URL kalian ini, guestbook.test kalau saya, lalu /API, karena secara tidak langsung kalau kalian menggunakan roots API yang ada di Laravel, maka path-nya akan langsung dibuatkan atau secara otomatis harus mengarah ke /API terlebih dahulu. Lalu setelah /API kita langsung mengarahkan ke endpoint yang tadi kita isikan di endpoint name yang tadi kita isikan di roots ini. Jadi di sini API -register.
register. Oke, gini. Lalu di sini ada yang perlu kita tambahkan. Yang pertama adalah headers. Accept. Kenapa menggunakan headers? Karena kalau tidak, maka request kalian akan error. Oke. Application JP adalah application JSON. Lalu untuk body, kita isikan field-field yang tadi kalian butuhkan di sini. Jadi ada name, email, dan password. Oke, di sini kita masukkan name, misalnya. Lalu emailnya misalnya. Untuk passwordnya 8, lalu password confirmation 108 juga. Oke, kita lakukan send. Oke, endpoint pertama kita sudah berhasil account created. Please verify your email. Kalau kita mengecek di database bagian users, ini ada Henry Test API, testapi@gmail.com, tentang password yang tadi kita masukkan 108 dan role ID-nya 3.